Siapa yang mau mengubah Harley Sawyer menjadi eksperimen dalam game Poppy Playtime 4? Kita semua tahu kalau Harley Sawyer berubah menjadi sosok mata yang selalu memata-matai kita di sepanjang gameplay. Dan sampai sekarang kita masih belum tahu siapa orang yang mengubah dirinya menjadi seperti ini. Kalau dibilang para karyawan pabrik, kayaknya itu nggak mungkin juga deh. Mengingat mereka semua udah mati pada saat tragedi The Hour of Joy. Namun masih ada satu karakter yang bisa kita curigai, yaitu karakter bertopi misterius ini. Sosok ini pernah kita lihat sebelumnya di postingan akun X atau Twitter Mob Entertainment, dan entah kenapa sosok ini muncul lagi di trailer The Doctor selama beberapa detik. Tapi kali ini sosok tersebut ada di tempat yang berbeda, yang entah kenapa buat gue tempatnya agak mirip-mirip sih dengan celah kecil dari salah satu sel penjara yang pernah kita lihat di beberapa screenshot. Sosok ini juga terlihat seperti mengamati atau memata-matai sesuatu dari dalam sel penjara tersebut, yang secara nggak langsung ini juga mengkonfirmasi kalau dia salah satu tahanan yang tinggal di dalam sel penjara bawah tanah. Jadi ya karena nggak ada tersangka lain, setidaknya untuk sekarang gue bisa berasumsi lah kalau sosok ini yang mengubah Harley Sawyer menjadi eksperimen. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian punya teori lain tentang siapa yang mengubah Harley Sawyer menjadi eksperimen? Apakah Hagiwagi akan kembali hidup dan muncul di chapter 4? Seperti yang kalian tahu, pada chapter 1 Poppy Playtime, Hagiwagi mati dalam keadaan saat player menjatuhkan sebuah kotak yang membuat dia jatuh ke bawah fasilitas pabrik Playtime. Nah, tapi entah kenapa ya, gue masih ragu kalau Hagiwagi itu beneran mati. Di trailer The Doctor pun dia masih diperlihatkan walaupun cuma sekilas dan beberapa detik aja, yang artinya ada kemungkinan dia masih hidup dan berkeliaran di pabrik. Dan gue juga merasa kalau kembalinya Hagiwagi di chapter 4 ini ada hubungannya dengan screenshot otak berdarah yang kita dapatkan di trailer The Doctor kemarin. Dalam screenshot ini kita tahu kalau ada otak berdarah yang dikelilingi oleh bulu berwarna biru, which is ini identik banget sama Hagiwagi. Di pojok kiri atas kita juga bisa melihat mulut berwarna merah yang entah kenapa mirip banget sama mulut Hagiwagi. Jadi udah kelihatan obvious banget lah kalau ini tuh gambar Hagiwagi. Tapi yang aneh guys, di tengah-tengah dari screenshot ini ada sebuah otak berdarah. Dan gue yakin kalau otak ini berasal dari anak yang dijadikan eksperimen menjadi Hagiwagi. Mungkin dia melewati proses lobotomi agar dia tidak jadi gila atau semacamnya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah dari semua bukti-bukti tadi Hagiwagi akan kembali di chapter 4? 5 game horor yang akan dirilis pada tahun 2025. Yang pertama ada Poppy Playtime Chapter 4. Setelah viral dengan perilisan Chapter 3, Poppy Playtime kembali dengan Chapter 4 yang bertemakan Safe Haven. Dalam chapter ini, kita sebagai player akan menyelidiki misteri di balik Harley Sawyer dan para karyawan Playtime Co. yang menyimpan rahasia gelap. Dengan latar yang lebih mencekam dan teka-teki yang lebih rumit, Chapter 4 siap membawa pengalaman horor yang lebih mendalam. Yang kedua ada Garten of Banban 8. Melanjutkan kisah seorang ayah yang mencari anaknya yang hilang, Garten of Banban 8 membawa kita semakin jauh menjelajahi taman bermain yang mengerikan. Kali ini cerita akan lebih berfokus pada hubungan antara Flambeau dan para monster lainnya. Dengan tambahan area baru yang lebih besar dan musuh yang lebih menantang, game ini dijadwalkan rilis pada awal 2025. Yang ketiga ada FNAF The Mimic. Five Nights at Freddy's kembali dengan serial terbaru berjudul The Mimic. Game ini menampilkan ancaman baru berupa karakter yang terlihat seperti kotak musik dengan kepala Joker. Player akan diperkenalkan pada cerita baru yang tetap berakar pada lore mendalam kelas FNAF. Game ini diperkirakan rilis pada akhir 2025 dan sudah menjadi salah satu game paling ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar. Yang keempat ada Bendy the Cage. Setelah sukses besar dengan Bendy and the Dark Revival, Joy Drew Studios menghadirkan proyek baru berjudul Bendy the Cage. Game ini berfokus pada karakter utama bernama Henry yang kembali menghadapi dunia tinta penuh misteri. Dengan grafis yang ditingkatkan dan cerita yang lebih kompleks, Bendy the Cage diprediksi akan rilis pada kuartal ketiga 2025. Yang kelima ada Little Nightmares 3. Petualangan Six dan Mono belum berakhir. Dalam Little Nightmares 3, player akan diperkenalkan pada dua karakter baru bernama Low dan Alone. Game ini akan menghadirkan dunia yang lebih luas dengan cerita yang penuh teka-teki serta atmosfer yang tetap mencekam. Little Nightmares 3 dijadwalkan rilis pada musim gugur 2025. Jadi game horor mana yang paling kalian tunggu? Apa arti sebenarnya dibalik pesan misterius dalam trailer The Doctor? Dalam trailer terbaru Poppy Playtime Chapter 4, kita diperlihatkan beberapa pesan aneh seperti I am broken, where am I, dan different. Dan pesan-pesan ini muncul di sebuah layar dengan tampilan yang berwarna putih. Lalu kita juga mendengar ada seseorang yang berbicara di sepanjang trailer. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya orang yang berbicara di trailer ini? Dan apa sih arti dari semua pesan misterius ini? Oke, untuk pertanyaan pertama, gue jujur nggak yakin sih siapa sebenarnya sosok orang yang berbicara dalam trailer ini. Tapi kalau kita dengerin baik-baik, entah kenapa suaranya agak mirip aja gitu dengan Harley Sawyer.
Karena jujur aja suaranya mirip gitu dengan introduction VHS tape dari Project Playtime. Judul trailer ini yaitu The Doctor juga semakin memperkuat bahwa ini emang tentang Harley. Untuk pertanyaan kedua, apa arti sebenarnya dari pesan misterius ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa dialognya yang bertuliskan Where am I atau di mana aku, dan sosok ini juga bertanya What is this atau dalam bahasa Indonesia apa ini? Kemungkinan besar pesan misterius ini mengartikan kalau Harley Sawyer mempertanyakan tentang keberadaan dirinya sendiri. Menurut gua ini cukup masuk akal sih. Kita juga tahu kok kalau Harley Sawyer mengubah dirinya menjadi eksperimen agar dia bisa hidup abadi selamanya dengan cara memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh The Doctor atau yang lebih dikenal sebagai The Prototype. Dia masih melihat semuanya, tapi nggak punya kendali penuh atas dirinya sendiri. Ini yang membuat dia mempertanyakan tentang keberadaan dirinya sendiri dan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Trailer terbaru Poppy Playtime Chapter 4 akhirnya mengungkap lebih banyak misteri. Jadi pada tanggal 22 Desember kemarin, Mob Entertainment baru aja merilis official trailer untuk Poppy Playtime Chapter 4 ini. Dalam trailer ini banyak banget hal-hal aneh yang mungkin perlu kita selidiki lebih lanjut. Pertama, kita melihat seekor tikus mati yang ternyata ini adalah eksperimen 814 dari dokumen rahasia milik Elliot Ludwig di Chapter 2. Lalu ada juga screenshot yang menunjukkan darah dan gunting operasi. Kemungkinan besar alat ini digunakan untuk eksperimen gelap guys, salah satunya oleh Dr. Harley Sawyer. Dan yang paling mengejutkan ada screenshot yang menunjukkan otak manusia berdarah. Ini semakin membuktikan kalau pabrik Playtime Co emang menggunakan manusia atau anak-anak sebagai subjek eksperimen mereka. Tapi hal yang benar-benar bikin gua tuh penasaran banget adalah ruang CCTV di trailer ini. Di sana kita akhirnya melihat wujud asli dari Dr. Harley Sawyer dengan kepala berbentuk TV dan dikelilingi dengan banyak layar TV juga. Artinya teori kita di video sebelumnya benar guys. Logo mata ini merepresentasikan Dr. Sawyer yang selalu memata-matai kita di sepanjang gameplay. Tapi kalau menurut kalian apa sih tujuan Dr. Sawyer melakukan ini? Coba share teori kalian di kolom komentar ya, karena gue ternyata kita semua dibohongi. Yal Nabi bukanlah antagonis utama dalam game Poppy Playtime 4. Seperti yang kita tahu, beberapa bulan yang lalu Mob Entertainment baru aja merilis trailer untuk karakter Yal Nabi ini. Nah, dari trailer ini banyak orang berasumsi kalau sebenarnya karakter ini akan menjadi antagonis utama di chapter 4 nanti. Tapi entah kenapa ya, gue agak selalu ragu dengan asumsi ini gitu. Karena ya dalam server Discordnya aja, sebelum mereka mengumumkan trailer Yal Nabi ini bakal tayang, mereka bilang kalau Yal Nabi ini adalah another Playtime Co experiment, yang artinya eksperimen lain pabrik Playtime. Mereka sama sekali nggak menyebutkan tuh peran Yal Nabi sebagai main antagonist. Hal ini kayak membuat gue sedikit curiga gitu. Apalagi karakter lain kayak Pionosaurus itu juga mendapatkan trailernya tersendiri. Dari situ gue mulai berpikir kalau bukan Yal Nabi, jadi siapa dong antagonis utama dalam chapter 4 ini? Nah, mungkin aja foto yang diposting oleh Mob Entertainment dalam akun X atau Twitter ini bisa memberikan kita lebih banyak petunjuk tentang antagonis utama dalam chapter 4 ini. Kalau kalian perhatikan lebih teliti, ada seseorang yang sedang memata-matai kita dari jendela pada foto ini. Entah kenapa ya, tapi gue mulai berpikir kalau ini ada hubungannya dengan foto yang diposting oleh Mob Entertainment saat perayaan Halloween. Dan kalau kita gabungkan sosok misterius di jendela tadi dengan topi yang digunakan Ketep ini, keduanya cocok satu sama lain. Wow, sungguh mengejutkan bukan? Tentunya ini bukan sebuah kebetulan guys, karena bisa jadi sosok misterius bertopi ini adalah karakter baru yang akan hadir di chapter 4 nanti. Dan kemungkinan besar dia akan menjadi main antagonist di chapter 4 nanti juga. Jadi gimana menurut kalian? Apakah sosok ini beneran antagonis utama? Ternyata kita semua dibohongi. Yal Nabi bukan